Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga selalu diberikan sehat walafiat dan diberkahkan rezekinya. Di video kali ini akan menceritakan cerita asal usul dan cerita mistik Bendungan Koja yang terletak di pelosok Bogor Timur. Sahabat semua, yuk kita simak ceritanya. Misteri Bendungan Koja. Dahulu sebelum memasuki era pembangunan, di ujung timur Kabupaten Bogor yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan jalanan beraspal, berdiri sebuah bendungan tua yang nyaris terlupakan, yaitu dinamakan Bendungan Koja. Bendungan itu dibangun pada masa kolonial Belanda. Aliran sungai yang mengalir dari wilayah Bogor dan Sungai Cikeas dan merupakan sungai pembatas antara perbatasan Bogor dan Kota Bekasi tersebut konon katanya dibangun untuk mengendalikan banjir dan mengairi persawahan-persawahan dan ladang-ladang di area tersebut. Namun masyarakat sekitar percaya bahwa di balik fungsinya, bendungan ini menyimpan rahasia kelam, yaitu sebuah kutukan yang membuat siapapun yang datang di waktu yang salah tak pernah kembali pulang. Dahulunya Bendungan Koja berada di tengah hutan kecil, namun dikenal sangat menyeramkan. Dikelilingi bambu tua yang batangnya bengkok seperti punggung orang renta. Jalan menuju ke sana hanya setapak tanah becek yang sepi, jarang dilewati kecuali oleh para nelayan lokal atau penebang bambu. Airnya selalu berwarna kehijauan, bahkan di musim kemarau tak pernah benar-benar jernih, seolah menyimpan sesuatu di dasarnya. Menurut cerita para sesepuh, tragedi bermula saat bendungan ini baru selesai dibangun. Puluhan pekerja pribumi meninggal karena runtuhan dinding bendungan akibat kelalaian mandor Belanda. Tubuh mereka tak semua ditemukan. Beberapa dikubur seadanya di sekitar lokasi. Sisanya hilang tersapu arus deras yang memecah malam itu. Orang-orang percaya arwah mereka terjebak di bendungan tak pernah tenang karena kematiannya tak mendapat keadilan. Sejak saat itu kejadian aneh mulai sering terjadi. Nelayan yang memancing sendirian sering mendengar suara orang memanggil namanya dari tengah air. Kadang terlihat sosok perempuan berambut panjang, bajunya basah kuyup, berdiri di tepian lalu menghilang begitu didekati. Malam-malam tertentu terdengar bunyi seperti banyak orang bekerja, suara pauk, cangkul, dan teriakan. Padahal bendungan sepi. Beberapa tahun silam, seorang pemuda bernama Andri, warga desa tersebut, menghilang di bendungan ini. Awalnya ia hanya memancing bersama dua temannya. Menjelang sore, Andri memisahkan diri dari kelompoknya karena ingin mencari spot lebih sepi. Saat senja mulai turun, kedua temannya memutuskan pulang. Mengira Andri sudah lebih dulu kembali, namun ketika malam tiba Andri tak kunjung pulang. Pencarian pun dilakukan keesokan harinya. Anehnya, di tempat Andri memancing, ditemukan ember ikan setengah terisi, sandal miliknya, dan kail yang masih memancar di tanah. Tak ada jejak terjatuh atau tergelincir. Lebih menyeramkan lagi, salah satu warga yang ikut mencari mengaku melihat sosok Andri di tengah bendungan
berdiri di atas permukaan air. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Begitu warga itu memanggil, sosok tersebut perlahan tenggelam meninggalkan riak kecil, lalu hening. Hingga kini jasad Andri tak pernah ditemukan. Orang-orang desa punya aturan tak tertulis, jangan pernah berada di bendungan Koja setelah maghrib. Banyak yang mengaku mendengar suara-suara dari dalam air, seperti rintihan atau tangisan. Ada juga yang mendengar langkah kaki di belakang mereka, tapi saat menoleh, hanya ada angin dingin dan bau amis yang menusuk hidung. Para dukun kampung percaya bendungan itu dijaga oleh penunggu besar, yaitu makhluk air yang berbentuk seperti ular besar yang memakan jiwa manusia sebagai tumbalnya. Penunggu ini, kata mereka, mengambil rupa orang yang kita kenal, lalu mengajak kita mendekat ke air. Begitu kita menatap matanya, tubuh akan terasa berat, kaki sulit digerakkan, lalu kita akan terjatuh dan tak pernah muncul lagi. Cerita paling menegangkan datang dari seorang satpam proyek irigasi yang bertugas di dekat bendungan beberapa tahun silam. Malam itu ia sedang berpatroli sendirian. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara ramai seperti orang mandi dan tertawa-tawa di bendungan. Merasa heran, ia berjalan mendekat. Dari jauh ia melihat beberapa orang dengan tubuh pucat, baju lusuh, dan wajah penuh lumpur sedang bermain air. Namun saat ia menyalakan senter, semua sosok itu menoleh bersamaan. Mata mereka kosong dan mulut mereka menyeringai lebar. Dalam sekejap, tubuh mereka tenggelam satu persatu tanpa meninggalkan gelembung. Malam itu, satpam tersebut jatuh pingsan di tempat dan ditemukan pagi harinya dengan rambut sebagian memutih dan mulutnya seperti orang kaku dan seperti terkunci. Hingga kini ia tak mau bicara lagi soal kejadian itu. Saat memasuki abad modern, bendungan Koja tetap berdiri dan kokoh seolah tak terpengaruh waktu. Ruas jalan menuju area tersebut pun sudah rapi, beraspal, dan sering jadi jalan akses alternatif yang hanya bisa dilewati untuk kendaraan bermotor menuju ke wilayah perbatasan Bekasi Bogor. Airnya mengalir tenang di siang hari, namun bagi warga sekitar, ketenangan itu adalah tanda bahaya. Di balik permukaan yang sunyi, mereka percaya ada puluhan, mungkin ratusan jiwa yang menunggu, memanggil, dan siap menarik siapa saja yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Apalagi mereka yang lewat tempat tersebut dengan sombong dan tidak permisi ke penunggu tempat tersebut, atau kata istilah dalam bahasa orang Sunda adalah numpang-numpang. Bagi mereka yang tak percaya, bendungan Koja hanyalah bendungan tua di pelosok Bogor Timur. Tapi bagi warga setempat, itu adalah pintu air menuju dunia arwah yang angker dan menyeramkan.